Pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda. Menurut Wakil Ketua DPR ini, usulan penundaan atas masukan dari sejumlah pelaku usaha dan ekonom. Jelang tahun politik pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menggerakkan mesin partai untuk menghadapi gelaran pemilu 5 tahunan. Pesta Demokrasi tahun 2024 oleh KPU telah ditetapkan dan akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang. Meski telah ditetapkan oleh KPU, namun sejumlah pihak berharap pemilu 2024 kiranya dapat ditunda dengan berbagai alasan. Harapan penundaan pemilu 2024 datang dari Ketua Umum PKB yang sekaligus menjabat Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengaku alasan penundaan pemilu didasari ekonomi pasca pandemi COVID yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Muhaimin mengaku jika pemilu digelar pada tahun 2024, kecenderungan pembekuan ekonomi akan terjadi karena difaktori wait and see dan agresivitas pelaku ekonomi. Selain itu, transisi kekuasaan dianggap menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengganggu keamanan hingga berdampak pada investasi. Sementara itu, pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN menyatakan setuju dengan adanya usulan pemilu 2024 yang diundur. Dengan begitu, maka jabatan Presiden Joko Widodo yang seharusnya tuntas di 2024 akan diperpanjang. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa banyak faktor yang memang mengharuskan pemilu 2024 ditunda sementara. Yang pertama, alasannya pandemi yang belum berakhir dan itu masih memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk menangani. Kemudian perekonomian nasional yang belum membaik karena pertumbuhannya rata-rata masih 3-3,5%. Ditambah lagi situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih secara utuh. Selain itu, perkembangan situasi global terakhir baik ekonomi juga konflik antara Rusia dan Ukraina yang akan berdampak pada harga minyak dunia. Hal ini bakal sangat mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia. Pemirsa, usul tersebut menuai reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar pemilu 2024 ditunda tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Atas dasar ketentuan konstitusi, Hasto menyatakan bahwa konstitusi mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Periodisasi pemilu 5 tahunan itu lanjutnya justru membentuk kultur demokrasi. Jika kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengusulkan pemilu 2024 untuk ditunda. Belakangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan juga menyatakan setuju pemilu untuk diundur. Kita akan membahas lebih lanjut bersama Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat, dan Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Pak Sarip, apa kabar? Selamat sore Pak Saan. Sama-sama Pak Sarip. Ya, selamat sore Pak Saan. Ya. Saling Bang menyapa. Ini seperti teman lama yang baru ketemunya tapi terpaksa lewat virtual. Sehat-sehat Bapak-bapak. Sama-sama.
Iya. Baik, Mbak Anggi. Ya, ini banyak wacana dan alasan yang akhirnya digulirkan untuk menunda pemilu 2024. Ini muncul dari dua pimpinan partai, justru dari PKB dan juga dari PAN. Ini tanggapannya bagaimana? Mungkin Pak Syarif terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, pertama dari sisi konstitusi, pandangan itu betul-betul merusak konstitusi yang sudah kita bangun bersama selama ini. Jadi apapun alasannya itu tidak bisa diterima karena sekali lagi konvensi yang kita sudah bangun, komitmen bangsa yang sudah kita bangun melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir dan sudah dilaksanakan dan sudah terbukti bahwa apa yang sudah kita tetapkan melalui undang-undang itu berjalan dengan bagus. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan itu kecuali kalau dilakukan amandemen dan untuk amandemen itu MPR tidak pernah melakukan suatu pemikiran apapun untuk melakukan perubahan tentang masa jabatan presiden karena sudah jelas di dalam pasal 7 dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih untuk 1 kali periode lagi. Jadi cukup 10 tahun. Dan itu sudah kita lakukan selama ini dan berjalan dengan bagus. Apapun kondisinya, itu semuanya kita lihat berjalan dengan sukses. Nah, lagi-lagi alasan yang dikemukakan oleh teman-teman dari Muhaimin Iskandar dan PAN itu justru sebaliknya cara berpikirnya. Kalau saya ingin melihat, kalau dia katakan momentum ekonomi justru sekarang, kita katakan justru karena dia tidak bisa menjaga momentum ekonominya, justru itu harus diberikan kesempatan kepada rakyat lagi untuk memilih siapa pemimpin yang terbaik. Jadi dari sisi substansi itu merusak konstitusi, melabrak konstitusi, melanggar konstitusi, dan itu berat sebenarnya hukumannya. Punishment-nya berat. Jangankan itu, presiden pun kalau melanggar undang-undang itu bisa di-impeach oleh DPR. Apalagi kalau melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Jadi alasan yang dikemukakan itu sangat tidak masuk akal. Diprediksikan lagi bahwa karena menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi yang terhalang. Justru terbalik pola pemikirannya. Justru kita harus inginkan pertumbuhan ekonomi lebih bagus, maka ya konstitusi itu harus ditegakkan dengan baik. Jadi apapun alasannya, ini sangat tidak dapat kita terima, dan saya pikir seluruh rakyat Indonesia akan menolak manakala konstitusi yang kita sudah sepakati bersama, yang sudah kita laksanakan selama ini bagus, berjalan dengan bagus, itu ingin dirubah dengan berbagai alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sekali lagi Partai Demokrat sangat menolak dan tentunya ini salah satu bukti sebenarnya bahwa kita itu tidak komit terhadap apa yang sudah kita putuskan. Nah, kemudian mencari-cari alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Justru pemikirannya terbalik gitu. Jadi saya pikir bukan pemilunya yang harus dibalik, tapi cara berpikirnya yang harus dibalik. Gitu. Ya. Iya, mindsetnya yang justru harusnya dirubah begitu. Mindsetnya harus dibalik. Ini untuk kepentingan bangsa, ya kan? Untuk kepentingan. Sekarang ini sudah katakanlah sekarang Presiden Jokowi dengan segala kesuksesan dan kelemahannya, setiap presiden kan memiliki legacy kesuksesan. Setiap presiden itu memiliki juga kelemahan. Nah, saya katakan dengan segala kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh seorang presiden kita Pak Jokowi, tentunya beri kesempatan kepada rakyat lagi untuk memberikan justifikasi, ya kan, untuk memilih presiden yang baru lagi, ya kan, supaya ada bangsa ini lebih maju ke depan. Jangan ada yang berpikiran bahwa Presiden Jokowi lah yang paling terbagus saat ini gitu. Saya pikir ini pola pemikiran juga yang sangat keliru. Yang sangat keliru dan perlu untuk diluruskan, saya pikir. Jadi beri kesempatan, ya kan. Nah, kalau cara berpikirkan demikian, maka di Indonesia ini cuma Presiden Jokowi lah yang terakhir. Kalau pemikirannya demikian, padahal banyak putra-putra Indonesia, putra-putri Indonesia yang memiliki kapasitas untuk memimpin bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Jadi saya pikir marilah kita hormati konstitusi kita, marilah kita hargai
hak politik rakyat kita, marilah kita bangun bangsa ini dengan penuh kebersamaan. Saya pikir itu jalan yang paling bagus untuk 2024 yang akan datang. Baik, berarti ini wacana untuk menunda pemilu tidak setara dengan kerusakan konstitusi yang nantinya akan ditimbulkan. Oh iya, justru dia katakan lagi alasannya adalah supaya lebih baik katanya. Justru terbalik, justru dengan melabrak konstitusi, melanggar konstitusi, ya, mengacak-acak konstitusi, melanggar hak rakyat, justru akan menimbulkan instabilitas politik. Baik. Jadi jangan dibalik-balik. Ini sulitnya karena dibalik-balik, gitu. Jadi sekali lagi saya harapkan kami tidak setuju. Mari kita tegakkan demokrasi kita, mari tegakkan konstitusi kita, mari kita hargai bangsa kita. Kita akan berikan contoh kepada generasi kita ke depan bahwa generasi ini pun juga taat pada konstitusi. Ya, kalau dari Nasdem sendiri seperti apa sikapnya, Pak Saan? Ya, pertama konstitusi sudah jelas ya, mengamanatkan kepada kita semua bahwa yang namanya pemilu terkait dengan pemilihan presiden wakil presiden itu dilakukan 5 tahunan sekali dan dibatasi 2 periode. Jadi masanya 2 periode itu jelas. Yang kedua terkait sirkulasi elit, kenapa misalnya diatur oleh undang-undang, ini juga terkait dengan sirkulasi kepemimpinan nasional agar berlangsung dengan sehat. Itu udah jelas, konstitusi mengatakan itu. Artinya ruang untuk melakukan penundaan itu sebenarnya sudah tidak ada atau tertutup. Nah, maka kita meminta agar semua pihak untuk mentaati dan mematuhi terhadap konstitusi. Kehidupan bernegara itu adalah soal kemauan semua penyelenggara negara untuk tunduk terhadap konstitusi. Jangan sampai konstitusi itu disesuaikan dengan kepentingan. Jadi gitu. Kitalah yang harus menyesuaikan dengan konstitusi. Jadi jangan dibalik, konstitusi jangan disesuaikan dengan kepentingan. Apalagi kalau misalnya hanya kepentingan sesaat dalam konteks mempertahankan kekuasaan. Itu satu hal. Jadi ketaatan terhadap konstitusi itu penting menurut saya. Nah, yang kedua, kalau misalnya pemulihan ekonomi, kalau misalnya alasannya pemulihan ekonomi, kesinambungan soal pembangunan ekonomi dengan merujuk istilahnya menjadi speakernya para pengusaha, ini kan persis seperti yang disampaikan Pak Bahlil beberapa waktu yang lalu kan gitu kan. Alasannya pengusaha yang menghendaki. Nah, pengusaha yang mana juga kan gitu kan. Justru kita itu membutuhkan kepastian. Kepastian politik itu akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Nah, justru dengan wacana penundaan ini kepastian politik ini menjadi terganggu. Jadi kita menjadi tidak pasti lagi, penuh dengan spekulasi dan sebagainya. Yang ini akhirnya berpotensi terhadap instabilitas politik. Nah, justru instabilitas politik inilah yang akan mengganggu proses pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Jadi kalau misalnya ekonomi sebagai alasannya, menurut saya juga tidak relevan. Bahwa pemilu akan mengganggu, ini hal yang biasa saja dalam sebuah proses berdemokrasi antara pemilu dan ekonomi ini kan berjalan beriring. Jadi tidak ada satu sama lain saling menegasikan. Misalnya politik menegasikan ekonomi atau ekonomi menegasikan proses politik. Ini 2 hal yang berjalan seiringan tanpa saling menegasikan satu sama lainnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita semua pemerintah, DPR dan juga penyelenggara pemilu kan sudah sepakat. Ya. Itu pemilu akan diadakan 14 Februari 2024. Dan ketika kita menentukan jadwal pemilu, itu kan mengakhiri spekulasi yang beredar selama ini tentang penundaan pemilu, tentang periodisasi jabatan presiden menjadi 3 kali. Ya. Itu kan terbantahkan ketika pemerintah, DPR, dan penyelenggara menyepakati jadwal pelaksanaan pemilu. Nah, lebih baik energi kita gunakan untuk melakukan
konsolidasi dalam rangka persiapan pemilu 2024 ketimbang energi kita dihabiskan untuk mewacanakan sesuatu yang justru akan mengganggu proses politik dan juga mengganggu proses pemulihan ekonomi. Baik, kita akan jeda sesaat, Pak Syarif dan juga Pak Saan. Nanti kita bahas lagi, ini terkait dengan kalau memang melakukan penundaan pemilu ini nantinya justru malah merusak konstitusi seperti itu. Lantas apa yang kira-kira menjadi dasar Ketua PKB mengusulkan penundaan pemilu? Nanti kita akan bahas usai jeda. Ya pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di MNC News.